Kemandirian ialah Jangan apa yang lagi sudah kalian rebahan, jangan dapatkan lagi nih? Teku anjong. Guys, Ngomong-ngomong suaranya terdengar nggak ya? Soalnya di sini ada rame banget. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Januar, asal dari Cikarang. Sekarang saya berkuliah di Politeknik IDN Bogor di jurusan Network Engineer, dan alhamdulillah sudah menginjak semester keempat. Dan di sini aku akan sedikit menceritakan pengalamanku saat berkuliah di Politeknik IDN Bogor. Ketika berkuliah di Politeknik IDN Bogor, itu ternyata materi yang diajarkan cukup kompleks, terutama di jurusan Network Engineer, karena kita akan mempelajari salah satunya ya, materi CCNA, CCNP, bahkan CCIE yang paling tinggi. Dan salah satunya ada materi dari routing BGP, MPLS, dan juga SD-WAN. Dan itu kalian pasti tidak akan dengar di kampus-kampus lain, hanya di IDN saja. Di IDN juga kita diberi kesempatan untuk magang yang nanti di semester 3 dan 4. Nah, pengalaman magangku itu salah satu di Tangerang ya, bersama 2 orang temanku. Kita menghandle 200 perangkat Cisco SD-WAN ya. Jadi ada perusahaan yang mau mengganti perangkatnya dari perangkat lama ke perangkat baru, yaitu Cisco SD-WAN, dan kita handle 200 perangkat, staging serta config by remote ya. Terus ada lagi di salah satu jabatan, aku dan 1 orang temanku kita pergi ke daerah Semarang, terus Denmark, kita mecah di sana. Terus ada lagi beberapa perusahaan secara freelance. Nah, di sini juga di IDN itu kalian diajarkan tentang kemandirian. Apa sih itu kemandirian? Kemandirian ialah apa yang sudah kalian dapatkan nih, ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan selama di IDN, itu kalian harus menghasilkan pundi-pundi rupiah dari ilmu tersebut. Mengapa demikian? Karena kalian disuruh untuk mandiri. Mandiri di sini itu diartikan sebagai kamu tidak lagi meminta orang kepada orang tuamu. Jadi segala biaya hidup dan lain sebagainya kamu yang tanggung sendiri, tidak lagi meminta kepada orang tuamu. Dan itulah salah satu challenge yang sangat teramat membuat kita harus bisa semangat untuk belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, tentang kemandirian juga nih, kita juga ada challenge nih yang dimana kita berpergian ke luar negeri, dan itu tentunya dengan duit sendiri tanpa minta orang tua. Contohnya belakangku. Nah, sekarang aku ada berada di daerah Chongqing, China. Tepatnya sekarang ada di Jiangfei, kalau nggak salah namanya, Street Jiangfei. Nah, tempat ini itu seperti halnya street food di Jakarta. Cuma ini di Cina dan besar sekali ya. Wah, mungkin di kamera kurang kelihatan karena malam ya. Aturan pakai kamera iPhone nih baru kelihatan nih. Nah, sebelum ke Cina nih, kita pernah ada challenge itu pergi ke Singapura, Malaysia, dan alhamdulillah semua lancar dan full, semua itu menggunakan duit sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, begitulah keunikan berkuliah di IDN. Ya, tidak disangka-sangka kamu bisa pergi ke luar negeri, ke kantor Google di Singapura, dan juga mendapatkan ilmu yang mungkin di kuliah lain itu tidak kalian dapatkan. Ya, begitulah. Itu adalah tantangan yang dimana saat kalian berkuliah di IDN, kalian harus bisa menyesuaikan iramanya. Karena perkuliahan di IDN ini ritmenya cepat, makanya kalian harus ikut cepat, bahkan harus lebih cepat agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Mengapa? Karena kalau tertinggal, pasti itu akan sangat sulit dan mungkin memerlukan waktu untuk mengejarnya. Jadi stop males-malesan, stop scroll-scroll, yuk fokus kita bangun pendirian kita, mindset kita untuk berjuang lebih baik lagi untuk masa depan yang cerah tentunya. Dan tentunya melaporkan dari China, distrik Chongqing, Jiangfei, Gilang Januar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Pradipa Abiuda. Saya mahasiswa Politeknik IDN Bogor semester 4. Saya berasal dari Riau, Sumatera. So, selain jadi mahasiswa, saya juga sebagai seorang guru IT. Lebih tepatnya saya mengajar sebagai product designer di salah satu SMK IDN Backpacker. Saya sekarang sedang berada di Pakistan. Alhamdulillah, IDN give me big opportunity for
visit 10 country. Oke, jadi IDN tuh memberi saya kesempatan untuk mengikuti programnya, yaitu backpacker keliling negara, keliling dunia, yang mana ada 10 negara yang akan saya tempuh nantinya. Yang pertama itu ada India, Pakistan, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. This first time for me. Ini pertama kali saya di usia 20 tahun sekarang bisa keliling dunia. Oke, di jurusan saya sebagai desainer, saya mempelajari atau belajar tentang UX researcher, UI UX designer, product designer, UX writer, terus motion graphic, editing video, augmented reality, web developer, dan lain sebagainya. So, saya juga memiliki sertifikasi yaitu UX designer Google X Career dan UX designer startup kampus scholarship, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, selain itu saya juga seorang CEO founder Regal Studio, yang mana bisnis yang saya buat ini bergerak di bidang agensi dan membuat sebuah produk UI designer, UX designer, illustrator, 3D, dan motion graphics. Alhamdulillah di usia saya yang dari 19 tahun saya sudah bisa mandiri dan tidak meminta lagi uang kepada orang tua. Yuk, buat teman-teman yang mau daftar kuliah gratis dan ingin mandiri seperti saya, daftar Politeknik IDN sekarang, ketemu dengan saya di kampus, dan kita sharing-sharing bareng. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zain Al-Makfur. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Politeknik IDN Bogor dengan jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disebut juga dengan programmer. Alhamdulillah di semester 3 kemarin saya diberikan kesempatan untuk bergabung di salah satu perusahaan di Bandung, yaitu PT Transindo Data Perkasa, yang bergerak di bidang medik, di bidang kesehatan. Di semester 3 kemarin juga saya alhamdulillah bisa membuat beberapa produk saya seperti sistem informasi manajemen rumah sakit atau biasa disebut dengan SIMRS, yang bergerak di bidang kesehatan, mulai dari front office sampai juga kepada back office dan pelaporan, serta sistem terintegrasi dengan BPJS, M-Banking, PHCS Radiologi, MyLabs, dan juga terintegrasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Alhamdulillah juga saya diberikan kesempatan untuk membuat salah satu sistem yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu sistem informasi pondok, sistem informasi manajemen pondok atau biasa disebut dengan SIPON. Alhamdulillah untuk di tahun ini di semester 4 saya diberikan kesempatan untuk menjadi IT implementator, Health Information System Technology Support, Education Information Technology System Development di berbagai tempat, seperti menjadi konsultan backend developer di RSUD Genteng, menjadi konsultan backend developer di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, dan menjadi konsultan backend developer di RSUD Kanjuruhan Malang. Untuk saat ini saya berada di RSUD Ciawi sebagai backend developer yang diturunkan langsung dari perusahaan PT Transindo Data Perkasa, yang untuk menyelesaikan berbagai tugas di permasalahan di sini, termasuk salah satunya adalah integrasi dengan BPJS Kesehatan dan TTE, terutama di Antrol. Untuk integrasi sendiri dari BPJS banyak cara, ada yang menggunakan sistem API, ada yang menggunakan juga sistem sharing table, serta ada yang menggunakan metode pengiriman data HL7. Banyak hal yang bisa saya ambil dari pembelajaran saya selama kuliah, terutama dari Pak Deddy Gunawan selaku owner dari IDN. Sejak awal kami memang selalu dilatih untuk mandiri, untuk ketidakketergantungan kepada orang tua, untuk tidak meminta lagi uang kepada orang tua. Memang beliau ini Masya Allah, hal itu cukup sulit dan saya alami itu sendiri. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini saya sudah bisa menyalurkan uang saya dari hasil kerja keras saya, dari hasil keringat saya kepada orang tua saya. Masya Allah itu ilmu yang sangat berguna bagi saya. Alhamdulillah banyak juga dari pembelajaran yang saya dapatkan di IDN yang langsung bisa digunakan di tempat kerja. Jadi ketika kita habis belajar, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa pengalaman saya
mengenai project yang saya kerjakan di Jepang dan Singapura. Oke, mari kita langsung saja ke tampilan berikut. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, ini merupakan salah satu postingan saya yang berisikan pengalaman project yang saya dan rekan saya kerjakan selama di Jepang dan Singapura. Ya, apa sih project yang kita kerjakan? Sebenarnya project yang kita kerjakan ialah Ekahau Site Survey Post Validation, yang mana Ekahau ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk pertama untuk mendesain jika dalam suatu site atau kantor itu ingin melakukan perencanaan access point, seperti misalnya kita ada kantor ataupun ada tempat yang ingin dipasang access point, kita bisa melakukan desain dengan Ekahau AI Pro. Oke, terima kasih semuanya. Jadi itu sedikit review singkat saya, sharing session terkait dengan project yang saya kerjakan di Jepang dan Singapura. Mungkin ini bisa menambah wawasan pada teman-teman semua. Bisa selalu semangat. Ya, harus selalu semangat ya, karena saya juga masih muda, masih banyak belajar, masih umur 20 sebenarnya saya ini. Alhamdulillah. Ayo teman-teman semua semangat. Yuk, bismillah. Terima kasih semuanya yang telah nonton. Semoga bisa menikmati hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gozi Abdulaziz, biasa dipanggil Gozi. Asal saya dari Indramayu. Saya salah satu mahasiswa Politeknik IDN jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis atau Desain Multimedia. Alhamdulillah di semester 3 kemarin kami sedang merintis dan membangun sekolah yang bernama Akademi Cyber Multimedia Indonesia, yang diperuntukkan untuk teman-teman lulusan SMP dan juga SMA. Sekolah ini berfokus pada desain multimedia, internet marketing, dan juga dasar-dasar pemrograman. Alhamdulillah di tahun kedua ini kami juga sedang merintis salah satu studio ataupun kreatif agensi yang berfokus pada jasa desain grafis, baik itu visual branding, UI UX design maupun motion grafis. Beberapa di antara klien yang pernah kami handle mayoritas datangnya dari klien lokal, dan juga kami pernah handle beberapa klien dari luar negeri. Di tengah kesibukan itu semua, kami juga sempat diundang sebagai pemateri desain grafis di beberapa kampus ternama seperti UMS, IPB, dan juga perguruan tinggi Islami lainnya. Memang sedari awal kami juga dilatih untuk mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua, tidak lagi minta uang saku pada orang tua. Kami berusaha menghidupi diri kita sendiri sebagaimana anak laki-laki patut berjuang. Justru bahkan di semester 3 dan 4 ini kami juga sudah mulai membiasakan diri untuk berbagi sedikit rezeki untuk orang tua. Dan di semester keempat kali ini kami sedang memasukkan program paid internship di salah satu kreatif agensi di Yogyakarta. Alhamdulillah pengalaman kami di IDN, kami mendapati banyak sekali pembelajaran dan juga ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan hari ini, yang mana ilmu-ilmu tersebut betul-betul kita praktekkan dan butuhkan pada dunia kerja. Pembelajaran yang kedua kita dapati adalah pembelajaran hidup, atau yang bisa disebut dengan karakter building, pembentukan karakter. Bagaimana cara kita bisa hidup dengan seutuhnya, layaknya seorang muslim yang membutuhkan kehidupan di dunia, namun tidak juga lupa dengan akhiratnya. Dua kombinasi yang apik menyeimbangkan antara ilmu dunia dan juga tidak lupa dengan ilmu-ilmu akhirat yang kita butuhkan di hari ini. Salah satu dampak baik yang kita rasakan hari ini adalah salah satu perubahan cara pandang dan pola pikir kami terhadap dunia ini adalah salah satu wejangan dari Pak Deddy Gunawan selaku owner IDN. Beliau mengatakan, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Maksud dari perkataan beliau adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan segenap potensi yang kita miliki dan juga bisa memaksimalkan menyebarluaskan kebermanfaatan seluas-luasnya. Di balik kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki IDN sendiri, justru kita mendapati banyak sekali pembelajaran dan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di kampus luar. Namun tidak dapat dipungkiri, pembelajaran di tahun pertama kita akan mendapati banyak sekali tantangan, rintangan, dan juga kemandirian dalam pembelajaran ataupun yang lainnya. Namun hari ini kita bisa rasakan betul nikmat dari sebuah perjuangan tersebut.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ya, selama berkuliah di Politeknik IDN Bogor. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya ini Syafiq Rizky Pauji. Saya merupakan mahasiswa di Politeknik IDN, angkatan pertama ya, dan masih mahasiswa aktif di jurusan programmer atau teknik rekayasa perangkat lunak. Kesibukan saya saat ini yaitu bantu-bantu di Kompak Tim Agensi dan kerjaan saya itu full time freelancer ya. Dan saya ini nggak kerja di company lain sebagai employee ya, nggak. Tapi saya nge-freelance di agensi saya sendiri di sini di Kompak Tim Agensi. Nah, kita akan lihat proyek apa saja nih yang saya sudah bangun. Yang pertama ini proyek e-Rekberku ya. Jadi Rekberku itu website yang berfungsi untuk melakukan pembayaran agar si klien dan customer itu bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah dan aman tentunya. Tech yang digunakan itu saya waktu itu memakai Laravel ya. Ini tuh proyek 2 tahun yang lalu nih ya kalau ini. Terus ini juga sama, ini waktu awal-awal saya memulai karir sebagai freelancer gitu ya. Dan ini salah satu proyek, the first project gitu ya bagi saya, yaitu membuat company profile gitu ya. Dan simple e-commerce untuk perusahaan PT Bangun Cipta Versi Utama Mandiri gitu ya. Dan waktu itu saya kerjasama sih sama atasan saya gitu ya. Dan ini saya menggunakan Coordinator 4 gitu ya untuk stack gitu. Dan saya sih waktu itu nggak handle untuk ininya ya, untuk logic atau backend-nya. Saya hanya handle di bagian front-end-nya aja. Terus ini ada juga project e-test, yaitu website yang berfungsi untuk melakukan tes psikologi pada siswa di sekolah Indonesia Jeddah gitu ya. Karena waktu itu ada permintaan masuk ke IDN dan alhamdulillah Allah takdirkan untuk saya mengambil proyek tersebut gitu. Jadi proyek itu tuh berfungsi untuk melakukan tes psikologi gitu pada siswa di sekolah Indonesia Jeddah di Jeddah Arab Saudi sana. Dan ini project e-commerce toko bajuku, ini project yang saat ini sedang saya berfokus ya. Jadi ini tuh masih still developing gitu. Dan ya ini dan so far ini project yang sejauh ini paling ini ya budgetnya itu paling tinggi lah di antara semua project yang lain, itu project e-commerce ini. Untuk tech stack-nya itu menggunakan Laravel 10 dan VXX gitu ya. Jadi di backend-nya kita pakai Laravel dan untuk di front-end-nya kita pakai VXX. Dan ini juga sama, ini still developing, saya masih kerjain juga, itu landing page untuk sebuah pondok di daerah Karawang. Itu menggunakan Laravel 10. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Dan satu kata atau satu kalimat dari saya ini merupakan kutipan dari tulisan Pak Dedi ya, dari slide Pak Dedi, yaitu berjuang untuk menembus batas kemustahilan. Karena kita pemuda gitu ya, jadi ya berjuang untuk menembus batas kemustahilan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Bintang Fadilah. Bisa dipanggil Bintang. Saya posisi saat ini status menjadi mahasiswa Politeknik IDN angkatan kelima. Masih berada di semester keempat. Semester kelima maksudnya. Kemudian saya pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu sertifikasi internasional apa aja yang udah saya dapatkan dan juga beberapa proyek yang telah saya kerjakan atau yang dilibatkan lah. Pada semester kita masuk di sertifikasi dulu. Untuk sertifikasi internasional yang telah saya miliki ada kurang lebih 5. Jadi dari Cisco, jadi vendor Cisco itu ada 2, CCNA dan juga CCNP. Nah, CCNP terdiri dari 2 exam atau 2 sertifikasi, yaitu concentration dan core. Untuk concentrationnya itu NRC dan untuk core-nya itu Enterprise Core. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan CCNP Enterprise. Kemudian dari Mikrotik ada 3, yaitu MTCNA, MTCRE dan juga MTCNet. Kemudian yang lainnya
yang belum mendekati tahap associate, ada AWS student, dan juga ada Google IT support by Coursera. Itu untuk sertifikasi internasional. Kemudian dari proyek yang telah saya kerjakan kurang lebih 4 semester ini, atau masuk sekarang di semester kelima, di semester pertama saya dilibatkan pada proyek IDN, yaitu menjadi trainer Google IT support by Coursera tersebut untuk masyarakat Indonesia yang berada di Jawa. Kemudian selain dilibatkan proyek tersebut, saya juga dilibatkan atau diamanahkan menjadi guru asrama dan juga guru tahfiz di IDN pada semester pertama. Kemudian pada semester kedua saya mendapatkan proyek dari IDN pada PT Multipolar untuk mengerjakan Cisco SD-WAN. Jadi dari user sendiri request untuk migrasi atau proyeknya itu migrasi dari router WAN yang lama, yang tradisional, menjadi base-nya SDN, yaitu Cisco SD-WAN. Kurang lebih 3 bulan lebih kalau nggak salah, untuk migrasi ke cabang-cabang yang tersebar. Kemudian di semester 3 alhamdulillah saya diamanahkan lagi oleh IDN untuk menjadi trainer CCIE pada bulan Juni. Jadi pada bootcamp CCIE saya ditunjuk menjadi salah satu trainer, dan terdapat 2 trainer lain yang ditunjuk dari mahasiswa. Kemudian pada semester 4 alhamdulillah pada sebenarnya bukan proyek tapi kontrak kerja. Jadi kontrak kerja ini saya bukan dapat dari DN, tapi dapat dari sendiri atau cari sendiri melalui platform LinkedIn. Alhamdulillah keterima di sini menjadi network engineer di PT Geraha Karya Outsourcing dari Geraha Karya sebagai engineer master system Infotama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Angga, mahasiswa Politeknik IDN Bogor, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Di sini saya ingin sedikit share pengalaman saya selama berkuliah di IDN. Menurut saya, berkuliah di IDN sangatlah banyak hikmah yang bisa saya ambil. Salah satu contohnya ketika kita diberikan tugas yang awalnya kita merasa bahwa tugas ini sangat impossible bagi kita, sangat mustahil bagi kita untuk jalani, tapi nyatanya ketika kita jalani, ketika kita susun strateginya, tugas ini terasa lebih mudah. Hal ini menyadarkan saya bahwasannya pada diri kita itu belum sampai limitnya. Menyadarkan saya bahwasannya saya masih bisa push diri saya untuk jadi lebih baik gitu. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya sampai saat ini, sampai saya menginjakkan kaki di semester 4 ini. Banyak hal yang menurut saya suatu improvisasi diri saya yang sebelumnya, versi diri saya sebelumnya yang awalnya sangat pasrah dengan goals yang saya impikan, saat ini malah kebalikannya. Saya sangat yakin dengan goals saya dan saya bisa wujudkan satu persatu. Saat ini di semester 4 saya kebetulan diberi amanah menjadi guru IT full time di SMP IDN Boarding School Jonggol sebagai IT kelas 7, yang mana saya mengajarkan itu building game menggunakan Scratch dan Buildbox, dan juga saya mengajarkan website menggunakan WordPress maupun Google Site. Selain full time di IDN, saya juga mengambil part time di luar. Saya menjadi marketing designer untuk sekitar 7-8 toko Shopee di marketplace Shopee dan Tokopedia. Alhamdulillah di semester 4 ini saya sudah tidak meminta uang bulanan kepada orang tua, dan saya rasa ini sungguh mandiri dikarenakan tantangan-tantangan sebelumnya menjadikan saya lebih kuat
lebih tegar dan lebih semangat untuk kedepannya. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faiz. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 di Politeknik IDN Bogor dari Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang magang atau kerja saya di sebuah startup di Bandung. Alhamdulillah, sejak semester 3 kemarin saya telah diterima di sebuah startup atau software house di Bandung dan mengambil spek mobile developer. Di sini, di kantor sini kami menggunakan teknologi dari Google yaitu Flutter untuk mendevelop aplikasi multiplatform yang bisa digunakan oleh Android dan juga iOS. Dan proyek-proyek yang telah kami kerjakan adalah diantaranya kami dulu pernah mengerjakan proyek chat AI atau seperti halnya ChatGPT, dan juga saya pernah mengerjakan proyek selain itu proyek marketplace, juga attendance app, juga surveyor app, dan juga yang next project ini kita akan membuat sebuah POS, aplikasi POS atau aplikasi kasir yang terintegrasi dengan thermal printer, dan juga selain itu juga next project kita akan membuat aplikasi untuk charge kendaraan listrik yang terintegrasi dengan WebSocket yang telah disediakan oleh klien. Selain itu juga kami akan membuat sebuah aplikasi travel. Dari sekian banyak project atau aplikasi yang telah pernah kami buat, situ saya belajar sangat banyak sekali bagaimana tentang implementasi kode seperti clean code, juga clean arsitektur, dan alhamdulillah dengan ini saya lebih terbantu lagi karena saya tidak meminta lagi uang jajan ke orang tua, dan juga alhamdulillah saya bisa membeli kebutuhan saya sendiri, bisa membantu orang tua, apalagi misalnya ketika orang tua lagi sakit dengan saya yang mengobati dan lain-lain. Mungkin segitu aja sebuah pengalaman yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kepada seluruh pihak Politeknik IDN yang telah mengarahkan kami dan membimbing kami untuk selalu maju terus di dunia karir ini, dan selalu memotivasi kami dan juga saling support kami. Terima kasih juga terutama kepada Pak Didi Gunawan dan juga mentor-mentor kami yang telah mengajarkan kami dan juga membimbing kami. Yuk daftar online di web idn.ac.id. Kuliah IT gratis sepanjang masa.